Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ونبي صالحين اما بعد. Para hadirin jamaah subuh yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, di pengajian ba'da maghrib kita membaca ayat 40 surah Al-Baqarah. Di ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, dalam penjelasan kita tentang ayat tersebut, kita menyampaikan bahwa salah satu hikmah kenapa Allah mengingatkan mereka Bani Israel dengan nikmah yang Allah berikan kepada mereka, oleh para ulama mengatakan karena ini terkait dengan soal kedengkian mereka terhadap kita umat Islam, atau kedengkian mereka Bani Ishaq atas apa yang Allah berikan kepada Bani Ismail. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, di sana Allah menyebutkan dalam satu ayatnya, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Jadi mereka ingin agar umat Islam ini menjadi kafir setelah kita beriman, karena semata-mata karena dengki mereka kepada kita umat Islam. Nah, ada banyak ayat lain yang menjelaskan tentang kedengkian orang Yahudi atau Nasrani ini terhadap umat Islam, para hadirin berbahagia. Cuman saya tidak terlintas di di benak saya. Nah, di kesempatan ini sedikit kita ingin mengingatkan diri kita kepada bahayanya penyakit hasad ini. Dan penyakit hasad ini, para hadirin berbahagia, ini penyakit lintas generasi ini. Jadi kalau barusan kita menyinggung tentang dengkinya mereka orang-orang Yahudi secara khusus kepada kita umat Islam, dan juga nanti orang Nasrani, dan kita bisa melihat akibat yang diderita oleh mereka, orang-orang yang memiliki penyakit hasad ini. Nah, dahulu sebelum Bani Israel ini, di dalam Al-Quran sendiri Allah mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa. Di surah Al-Maidah itu Allah katakan, watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala laqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayka yadaka litaqtulani ma ana bibasit yadayya ilayka laqtulak inna akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar fadzalika jazaa'u adh-dhalimin.
fatawat lahu nafsu qatla akhihi fa asbaha min al-khasirin. Nah, ini cerita kecil para hadirin berbahagia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi meskipun ini cerita kecil, tetapi memiliki makna yang cukup besar, dan di sana ada banyak sekali pelajaran. Dan salah satu pelajaran besarnya adalah terbunuhnya, kalau ulama banyak menyebutkan cerita ini tentang cerita yang menimpa Qabil dan Habil. Wallahu a'lam. Karena Al-Quran tidak menyebutkan Habil dan tidak menyebutkan Qabil. Nah, tapi banyak ulama mengatakan ini peristiwa dua anak Adam. Walaupun nanti ada ulama mengatakan ini peristiwa yang terjadi di zaman Bani Israel. Karena nanti setelah itu lanjutannya wa katabna fi anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini dan seterusnya. Wa katabna annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasada fil ardh. Salah sebut saya tadi ya. Nah, jadi intinya di cerita tersebut Allah menjelaskan kepada kita para hadirin, karena dengki yang ada pada si abang ini ataupun si Qabil ini, sehingga pada akhirnya dia pun membunuh saudaranya atau adiknya yang bernama Habil. Dan cerita itu pun kemudian disampaikan, diulang-ulang, dibaca oleh seluruh umat Islam pada hari ini. Yang ini menunjukkan bahwa betapa buruk penyakit yang kita kenal dengan penyakit hasad. Dan di sana ada banyak sekali hadis para hadirin berbahagia, yang dalam hadis tersebut Allah menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang persoalan hasad ini. Bahkan Al-Quran sendiri di surah yang terakhir itu, di surah Al-Hasad, di sana Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ini untuk terus berlindung daripada kedengkian orang-orang yang mendengki. Dan itu karena memang buruknya akibat yang dialami oleh orang-orang yang mendengki kepada orang lain. Nah, di sana ada hadis lain para hadirin berbahagia oleh Nabi mengingatkan kita umat Islam ini dengan perkara hasad ini. Dalam satu hadisnya Nabi mengatakan, dabba ilaikum da'ul umam al-hasadu wal baghdha wa hiya al-haliqah, kata Nabi. Amma anni la aqulu innaha tahliqu sya' walakin tahliqu ad-din, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwa telah datang kepada kalian penyakit umat terdahulu, yaitu al-hasadu wal baghdha. Jadi dengki dan saling benci. Dan Nabi mengatakan ini adalah penyakit yang membinasakan ummah ini. Jadi Nabi mengatakan wahya al-haliqah. Haliqah itu pisau cukur para hadirin. Pisau cukur. Dan Nabi tidak mengatakan di situ bahwa dia tahliqus sya', dia yang menyukur rambut, tapi Nabi mengatakan tahliqud din. Jadi ini penyakit yang bisa merontokkan agama seorang, bahkan bukan hanya agama seorang para hadirin. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan pegedeh sayusibu ummati da'ul umam. Jadi umat ini, kata Nabi, akan ditimpa dengan penyakit umat terdahulu. Penyakit umat terdahulu, apa yang menimpa Bani Israel dan apa yang menimpa Qabil. Setelah Nabi mengatakan, sahabat bertanya, wa ma da'ul umam ya Rasulullah,
Apa itu penyakit ummah terdahulu ya Rasulullah? Nabi kemudian mengatakan al-asharu wal bataru wat takathuru wat tanajushu fid dunya. Kemudian wat tabaghudu wat tahasud hatta yakunu al-baghyu. Kemudian di riwayat yang lain katakan thumma yakunu al-haraj, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa penyakit yang Nabi sebutkan pada hadis itu, mulai pada al-asharu. Ashar ini penyakit sombong, ujub, takabbur, ashar. Kemudian al-bataru ini at-tughyan fil mal. Jadi orang berfoya-foya dalam harta. Kemudian at-takatsur. At-takatsur, semua orang ingin memiliki lebih jabatannya, lebih kekuasaannya, lebih hartanya, lebih pengaruhnya, popularitasnya dan seterusnya. Dan kemudian Nabi mengatakan wat tanajush, penyakit an-najash. Jadi ini kalimat yang sering digunakan dalam persoalan muamalah ini, dan ulama menjelaskan ini persoalan penyakit tanajush di sini dikatakan saling membenci lebih kurang, saling membelakangi antara satu dengan yang lain. Dan kemudian dikatakan wat tahasud wat tabaghud, maknanya lebih kurang sama seperti hadis yang kita bacakan tadi, yaitu mereka saling mendengki dan saling membenci antara satu dengan yang lainnya, hatta yakunul baghyu, sampai kemudian nanti akan saling membunuh para hadirin yang berbahagia. Ya, atau di riwayat lain dikatakan hatta yakunul haraj. Haraj ini sesuatu yang akan menimpa ummah ini di akhir zaman, yaitu mereka saling membunuh. Dan saya kira saya di beberapa pertemuan sering mengingatkan dengan di sana ada 3 doa Nabi, ada 3 perkara yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. 2-nya diterima dan 1-nya tidak diterima. Nah, salah satunya Nabi meminta supaya umat ini tidak binasa karena saling bunuh-membunuh di antara mereka, tetapi itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal penyebabnya ini para hadirin berbahagia karena persoalan kedengkian yang ada di dalam hati ummah ini. Nah, ini saya kira menjadi perhatian kita bersama para hadirin, bahwa ini bukan perkara ringan, ya, bukan perkara kecil sebenarnya. Dan dengki ini seperti yang kita ketahui bersama, dengki ini biasanya dia muncul di kalangan kita sendiri, di internal. Jadi abang dan adik, ya, teman dekat dengan temannya, dengki munculnya di situ para hadirin berbahagia. Jadi dengki itu, maksudnya tanya orang Aceh, dia tidak dengki kepada orang Amerika, Pak, karena dengki je. Orang Acehnya dengki je, kurun Jawa je dengki je. Kawak Batak dengki, yang dekat-dekat dia dengkinya. Jadi orang kampung Jawa dengkinya barangkali dengan orang Hagu, dengkinya di situ, tetangga dengan tetangga. Jadi dia bermain di situ, ya. Persis seperti cerita Habil dan Qabil, adik dan abang. Jadi dia bermain di orang yang terdekat dengan kita para hadirin berbahagia, teman dengan teman. Jadi hina dengki main je. Kita tidak dengki kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat ada orang kaya yang kita tidak kenal lewat di depan kita, sudah perempuan bicara. Nah, orang lepas kaya saja. Lewat ikut tu, ye motor lagak segala macam, hanya ada perempuan tanya. Tapi begitu lewat teman kita ini, sebantal tidur ini, pas kaya dan segala macam punya lebih, itu muncul itu. Perasaan oma iji kala lagi nyoy dok mentang lagi nyoy. Itu seperti itu. Makanya dalam definisi dengki itu oleh para ulama membagi kepada ada 3 bentuk dengki.
Jadi ada orang nih, dia pingin agar apa yang dimiliki oleh orang lain itu menjadi binasa, menjadi hilang. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang yang saling bersaing ini. Ya, di antara dua ini ada persaingan di sini. Jadi karena kita bersaing ini, ya tentu saingan kita pingin dia jatuh. Jadi kita pingin nikmat yang Allah berikan kepada ini orang hilang pada orang tersebut. Nah, ini dengki para hadirin. Ini salah satu martabat daripada martabat dengki. Nanti di atas itu lagi dikatakan nikmat yang ada pada orang itu hilang dan beralih kepada kita ini. Dan itu nanti biasanya di tempat-tempat tertentu. Nah, di sinilah main perdukunan, ya, orang memanfaatkan jasa jin dan seterusnya, untuk supaya kemudian nikmat yang Allah berikan kepada orang tadi ini berpindah kepada kita. Nah, ini penyakit hati sesungguhnya para hadirin yang berbahagia. Kecuali di sana ada satu dengki, ya, atau yang oleh para ulama mengatakan ghibtah, ya, dengki juga. Nah, tapi dengki ini dengki yang dibolehkan. Ini dari sekian jenis dengki. Sifatnya masih lebih kurang juga sama. Jadi seseorang ini dia mendengki melihat orangnya memiliki satu nikmat yang Allah berikan kepadanya, tetapi dia tidak ingin agar nikmat ini hilang daripada orang-orang tersebut. Nah, dalam bahasa lain ini dikenal dengan at-tanafus. At-tanafus. Fa bidzalika falyatanafasul mutanafisun. Jadi perlombaan. Jadi orang misalnya melihat ada seorang alim, ya, Allah memberikan dia ilmu pengetahuan, lalu kemudian muncul keinginan di dalam hatinya agar apa yang Allah berikan kepada orang tersebut itu juga dimiliki oleh dirinya, tanpa ada keinginan agar apa yang ada pada orang tersebut menjadi hilang. Nah, ini dikenal juga dengan dengki, tapi dalam makna yang cukup spesifik. Dan di sana ada hadis Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. Jadi tidak boleh dengki, kata Nabi, kecuali dalam dua perkara, dalam dua hal. Nah, di situ Nabi memberi satu contoh, rajulun atahu Allahu al-Quran fayaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi ada orang yang Allah beri dia kemampuan baik menghafal maupun membaca Al-Quran, lalu kemudian dia pun melakukan itu siang dan malam. Muncul rasa dengki di dalam hati orang yang melihat orang ini, punya keinginan yang kuat agar kemudian dia juga mendapatkan hal yang sama seperti orang tersebut. Nah, ini dengki yang baik. Ini dibolehkan di dalam Islam. Atau dalam cerita yang lain Nabi mengatakan orang yang rajulun atahullahul mal, lalu kemudian dia pun menginfakkan harta itu. Jadi ada orang yang diberikan harta banyak, lalu kemudian dia pun fayaqumu bihi fi infaq hadzal mal ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi dia pun berinfak harta ini siang dan malam. Muncul kedengkian dalam diri seorang ini untuk agar kemudian Allah juga memberikan hal yang sama kepada orang ini. Di dalam sebuah hadis yang lain Nabi menyebutkan, diceritakan di sana, bagaimana ada sekelompok orang miskin di zaman Nabi datang kepada Nabi mengadu tentang orang kaya ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Jadi Rasul, orang-orang kaya ini pergi meninggalkan dunia membawa banyak pahala. Mereka sembahyang seperti kami, mereka berpuasa seperti kami, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Jadi muncul rasa dengki di dalam hati-hati sebahagian orang-orang miskin di kalangan sahabat Rasulullah pada ketika itu. Mereka ingin seperti orang kaya tadi. Mereka ingin mendapatkan pahala yang sama dengan orang kaya. Nah, ini dengki yang dibolehkan, bahkan di satu sisi ini adalah dengki yang terpuji. Ini sesuatu yang menggerakkan seorang, yang memberi stimulus kepada dia untuk kemudian dia bisa sama dengan orang yang dia dengki tadi. Tapi dalam hal
dalam soal kebaikan. Nah, tentu ini tidak menjadi pembahasan kita para hadirin. Kita balik lagi mengingatkan diri kita ini dengan persoalan dengki tadi yang dicela oleh Islam. Nah, kita katakan bahwa dengki ini ada di kalangan kita nyonya. Nah, dan bacut kadang muncul di dalam hati seorang ini ketika melihat orang-orang dekatnya ini punya kelebihan. Nah, makanya kita disuruh baca ayat tadi dan hidayah oleh para ulama supaya dengki ini hilang di dalam hati seorang ketika melihat satu nikmah. Kaitkan nikmah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kata para ulama, para hadirin, dengki yang mampir di hati seorang itu salah satu penyebab utamanya ini karena lemahnya iman seorang pada saat itu. Jadi lemahnya iman seorang tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya dua kenan, ya. Kita lupa tentang persoalan qada dan qadar. Jadi kita selalu melihat orang lain itu lebih daripada kita dan kita lupa melihat kelebihan yang ada pada diri kita ini. Padahal seperti yang kita singgung tadi malam, bahwa sesungguhnya semua orang di dunia ini sebagaimana dia diberi kekurangan, dia juga sesungguhnya diberi kelebihan. Dan kalaupun ada perbedaan-perbedaan dalam kelebihan Allah berikan para hadirin, dan itu tidak terlepas pada hikmah. Allah sengaja mengatur demikian. Jadi ada hikmah di sana yang ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Tapi yakinlah para hadirin berbahagia bahwa apa yang kagatu oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua bertujuan baik kepada hambanya. Walaupun kita tidak paham, kita tidak tahu rahasia ataupun hikmah di balik pengaturan tersebut. Tapi paling tidak ketika kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senang hati dengan apa yang Allah berikan kepada kita, meskipun mungkin dalam pandangan dunia ini itu terasa kecil, mungkin nilainya tidak seberapa. Tapi lagi-lagi kita katakan bahwa itu hanya pandangan subjektif, itu hanya pandangan kita manusia yang lemah dalam melihat dan menilai sesuatu. Jadi kalau sekiranya orang memahami ini dengan baik, dia menerima ini dalam kacamata qada dan qadar, maka sesungguhnya dia akan menerima apapun yang Allah berikan kepadanya, dan bukan hanya sekedar menerima para hadirin, tapi akan muncul sikap ridha di dalam dirinya, senang hati atas apa yang Allah putuskan kepadanya. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan para sahabat. Sehingga mereka tidak mendengki dalam persoalan dunia kepada teman-temannya. Kita melihat di sana persaingan, ada orang-orang kaya juga di kalangan para sahabat. Tapi tidak ada, kita mendengar ada kedengkian sedemikian rupa yang terjadi di kalangan mereka. Kenapa para hadirin? Karena persoalan ridha tadi atas apa yang Allah putuskan kepada mereka. Dan sekali lagi kita katakan ini sangat terkait dengan bagaimana kita memahami tentang apa yang Allah berikan kepada kita, dan berikan dalam persoalan qada ini dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira para hadirin sekedar mengingatkan kita semua, karena perlu menjadi kehati-hatian kita. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab, kata Nabi. Jadi ini salah satu yang menghancurkan kebaikan. Jadi salah satu yang menghancurkan amal saleh yang kita kerjakan. Jadi kita tidak mau kita bangun tengah malam, kita puasa Senin Kemis, banyak bersedekah, tapi tiba-tiba kemudian apa yang kita lakukan ini ternyata pada hari kiamat bohitikom merempok. Tidak ada hasil apa-apa. Kenapa? Karena dengki yang terpelihara di dalam hati-hati kita ini. Dan bandingkan dengan sebuah cerita kecil para hadirin, saya tutup dengan cerita ini. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang Nabi dalam sebuah hadis itu diceritakan, beliau mengatakan nanti akan lewat seorang penghuni surga, kata Nabi. Lalu lewatlah seorang laki-laki, dan besok ketika
Nabi berbicara dengan para sahabat, Nabi mengatakan hal yang sama, sebentar lagi akan lewat seorang penghuni surga. Dan sahabat melihat orang yang sama yang disebutkan oleh Nabi kemarin. Dan di hari yang ketiga Nabi juga mengatakan hal yang sama, akan lewat seorang penghuni surga, dan ternyata juga adalah orang yang Nabi katakan 2 hari yang lalu. Sehingga setelah seorang sahabat kemudian menguntit ini orang sampai di rumahnya, dan di sana dia pun beralasan ya bahwa dia tidak boleh kembali ke rumah orang tuanya, dia minta menginap di rumah tersebut. Dan dia pun menginap di rumah orang yang oleh Nabi mengatakan dia penduduk surga ini. Nah, setelah dia tidur di rumah tersebut, dan tujuannya tidak lain tidak bukanlah untuk melihat amal apa kira-kira yang dikerjakan oleh seorang ini yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga ini, sampai kemudian dia bisa mendapatkan predikat sedemikian rupa. Dan ternyata pengakuan sahabat ini, dia tidak melihat apa-apa yang lebih daripada orang tersebut. Ya, sampai kemudian dia pun mengaku, dia mengatakan, sungguhnya saya tidak seperti yang saya katakan kepadamu, bahwa saya sedang ribut dengan orang tua saya tidak boleh tidur di rumah saya. Tidak, itu semua bohong. Tapi saya sengaja memang membohongi Anda agar kemudian saya bisa tidur di rumah Anda ini. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tadi akan lewat penghuni surga, yang lewat itu selalu Anda. Lalu dia pun bertanya, apa rahasianya? Apa ibadah yang kau kerjakan? Amalan yang kau kerjakan sehingga engkau bisa seperti itu. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, saya tidak punya amalan lebih. Saya tidak punya amalan salat, tidak punya amalan ini, amalan itu, dan seterusnya. Tapi satu hal, kata beliau, saya senang hati atas nikmah yang Allah berikan kepada saudara-saudaraku orang-orang mukmin. Itu saja. Jadi bandingkan dengan hadis yang kita bacakan tadi, orang punya banyak amal saleh, tapi karena dengkilah hati, lalu kemudian amal saleh ini menjadi hilang. Hidup oleh kedengkian itu, dibakar oleh kedengkian itu, seperti api membakar kayu api yang kering itu, kayu kering, hatab. Jadi begitu cepatnya hangus kebaikan itu, karena ada dengki, meskipun banyak amal saleh yang dia kerjakan. Dan bandingkan dengan orang yang tidak punya kelebihan amal, tetapi dia tidak punya kedengkian. Hana dengki, amalan biasa-biasa macam, hana lebih. Ya, hana lebih. Ada sahabat begitu, ada para hadirin. Jadi bahkan ada sahabat datang ke Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita idza salaitu salawatil maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an. Ada orang di zaman Nabi itu, dia puasa yang wajib-wajib, sembahyang yang wajib-wajib. Puasa bulan Ramadan saja. Tidak ada sunat, tidak ada apa-apa. Walam azin ala dzalika syai'an. Adkhulul jannata qala na'am, masuk. Tapi bagaimana dia masuk? Salah satunya dengan seperti ini. Jadi simpel sebenarnya para hadirin, urang damang surga. Simpel dengan amalan yang sederhana dia boleh masuk. Tapi sahabat ini mengatakan, wa haramtul harama, dan saya menjauhkan semua yang diharamkan Allah. Mudah urang damang surga. Jadi puji yang bro, yang amal yang baik-baik sikit aja udah cukup. Ya. Tapi yang buruk-buruknya puji madu. Nah, orang kalau mampu menjauhkannya haram ini, yang baik ini tidak perlu banyak, sikit, orang akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian para hadirin. Ana kena panjang li, karena pegang sebuah aja panjang-panjang. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.